Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ine Kurnia Anjani, NPM 190118230, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung, akan mempresentasikan mengenai pengaruh kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan terhadap kualitas laba. Yang pertama, penelitian ini didasarkan pada fenomena bahwa di Indonesia, permasalahan mengenai informasi laba sering terjadi, sehingga menyebabkan turunnya kepercayaan investor mengenai kualitas laba. Erick Thohir, Menteri BUMN, menilai banyak perusahaan BUMN yang berani mempercantik laporan keuangan atau dikenal juga dengan window dressing, padahal ini termasuk kategori penipuan. Ketua BPK menyatakan laba keuangan Jiwasraya sejak 2006 semu karena laba tersebut diperoleh dari rekayasa laporan keuangan. Gor Indonesia juga berhasil mencatat laba bersih pada Desember, namun berbanding terbalik pada tahun 2017 yang mengalami kerugian. Padahal pada kuartal 3 2018, Garuda Indonesia masih mengalami kerugian. Selain itu juga PT PLN mencetak laba bersih sebesar 11,56 triliun yang naik 3 kali lipat dibanding dengan laba tahun 2017. Padahal pada kuartal 2 2019, PLN masih mengalami kerugian akibat rugi selisih kurs. Fenomena ini menunjukkan bahwa kegagalan laporan keuangan dalam memenuhi kebutuhan informasi para penggunanya karena laba yang diinformasikan tidak menunjukkan laba yang sesungguhnya, sehingga menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu kesempatan bertumbuh berpengaruh terhadap kualitas laba. Yang kedua, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. Selanjutnya mengenai tabel operasionalisasi variabel terlampir. Selanjutnya mengenai metode penelitian. Yang pertama mengenai metode dan objek penelitian, menggunakan metode verifikatif dengan pendekatan kuantitatif, dan yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu kesempatan bertumbuh, ukuran perusahaan, dan kualitas laba. Yang selanjutnya mengenai populasi dan sampel, merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020 dengan menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya mengenai sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan, laporan tahunan perusahaan. Selanjutnya mengenai data historis mengenai harga saham perusahaan, data historis mengenai HSG, dan rancangan hasil penelitian yang terdiri dari uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda, uji statistik F, uji statistik T, dan koefisien determinasi. Selanjutnya mengenai uji normalitas diperoleh dari tabel Kolmogorov-Smirnov yaitu sebesar 0,098 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selanjutnya mengenai uji multikolinearitas, nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, dan dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya mengenai uji heteroskedastisitas yang terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y yang menunjukkan bahwa uji heteroskedastisitas terpenuhi. Selanjutnya mengenai uji autokorelasi bahwa nilai DW berada di antara DU dan 4 min DU yang menunjukkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada variabel penelitian. Selanjutnya hasil mengenai regresi linear berganda yaitu yang pertama min 4,195. Nilai konstanta tersebut menunjukkan rata-rata kualitas laba jika pada kondisi kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan tidak berubah atau 0. Selanjutnya, min 0,098 artinya kesempatan bertumbuh dalam perusahaan tersebut tinggi dan variabel lainnya tidak berubah, maka kualitas laba turun sebesar min 0,098. Selanjutnya 0,154. Jika ukuran perusahaan tinggi dan variabel lainnya tidak berubah, maka kualitas laba naik sebesar 0,154. Selanjutnya mengenai uji statistik F diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,09 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut layak dilanjutkan dalam prediksi atau peramalan selanjutnya. Selanjutnya, mengenai uji statistik T diperoleh nilai signifikansi variabel kesempatan bertumbuh yaitu 0,358 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Selanjutnya, nilai signifikansi ukuran perusahaan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kualitas laba. Selanjutnya, uji
Koefisien determinasi diperoleh nilai sebesar 0,200 yang menunjukkan bahwa kesempatan bertumbuh dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba sebesar 20%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Kesimpulannya bahwa kesempatan bertumbuh tidak berpengaruh terhadap kualitas laba karena adanya motivasi investor dalam melakukan investasi bukan untuk memperoleh keuntungan jangka panjang, tetapi untuk memperoleh capital gain. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laba karena bahwa perusahaan yang besar dianggap memiliki banyak informasi yang tersedia sehingga akan mudah mendapatkan respon di pasar modal. Saran dari penelitian selanjutnya yaitu dapat melakukan penelitian kualitas laba pada sektor lain dengan menambah periode pengamatan, dan penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang tidak anggap memiliki pengaruh terhadap kualitas laba. Sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.